Masih bersama saya Rahjapar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Meresahkan wisatawan, pemerintah daerah mendesak praktik parkir liar di Mandalika Lombok Tengah ditertibkan. Seorang nenek dan cucunya di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata di lereng Rinjani meningkat selama libur Lebaran. Ribuan formasi calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CASN P3K kembali diusulkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat di tahun 2023. Sebanyak 2082 formasi tenaga P3K diusulkan untuk mengisi kekosongan formasi PNS yang kosong karena punah tugas, serta peningkatan kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat. Adapun formasi yang diusulkan adalah tenaga guru sebanyak 1.335 formasi, tenaga kesehatan 525 formasi, dan tenaga teknis 222 formasi. Ribuan formasi tersebut telah diajukan dan masih menunggu persetujuan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari seluruhnya 2083. Itu yang P3K Baru usulan, belum pastian. Kan jadikan bagian dari Kita kan ingin secepatnya selesai, tapi harus menyesuaikan dengan kemampuan. Itu yang P3K yang 2000 itu Pak Kang? Kalau CPNS-nya kita memang tidak diberikan ke sekolah kedinasan. Pemerintah daerah memastikan pada tahun 2023 tidak ada rekrutmen CPNS dan hanya memfokuskan pada rekrutmen tenaga kontrak pemerintah atau PPPK di daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Seorang nenek berinisial A 65 tahun dan cucunya NH 19 tahun diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berbisnis narkotika. Keduanya ditangkap di lingkungan tempat tinggalnya di Kelurahan Karang Taliwang, Cakranegara saat sedang menunggu pembeli. Saat menggeledah para tersangka, polisi menemukan 8 paket sabu-sabu siap edar seberat 3,38 gram. Polisi juga menyita ponsel dan uang jutaan rupiah yang diduga hasil menjual narkotika. Penangkapan keduanya atas informasi masyarakat yang kerap menyaksikan para tersangka bertransaksi narkotika di rumahnya. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah terduga pelaku ini memang sering didatangi oleh beberapa oknum, bisa dikatakan diduga pemakai, yang mana rumah tersebut sebagai tempat beredarnya narkoba jenis sabu. Jadi peran untuk nenek ini, dia berperan dalam menerima dan memberikan sabu. Jadi ada pembeli datang memberikan uang, nenek ini masuk ke dalam dan ditukarkan dengan sabu. Sang nenek mengaku narkoba tersebut bukan miliknya dan hanya bertugas menjual dengan imbalan Rp50.000 per paketnya. Siapa yang punya itu, Nek? Ide beli atau dititip atau dikasih? Sudah berapa kali? 3 kali. Sudah 3 kali. Berapa upah dikasih? Ada dikasih 50 sama adik saya. Atas ulahnya, sang nenek dan cucunya harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.
Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Muhammad Samsul Amni, 39 tahun, digerebek tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap di rumahnya di lingkungan Presak Timur, Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Selong saat sedang mengonsumsi narkotika. Dari hasil penggeledahan badan dan rumahnya, polisi menyita sejumlah paket sabu-sabu seberat 13 gram, alat isap, dan sebuah timbangan digital. Tersangka diketahui merupakan residivis yang baru keluar dari lapas kelas 2B Selong dan kembali berbisnis narkotika. Ya, dari hasil pemeriksaan dan barang bukti yang kita dapat berupa sabu-sabu, kemudian ada timbangan digital, kemudian ada alat hisap bong, kemudian ada plastik klip kosong, dan juga barang bukti sabunya sudah di poket-poket. Pada saat ditangkap, yang bersangkutan baru saja selesai mengkonsumsi sabu bersama seseorang yang ada di rumah tersebut. Polisi masih memeriksa tersangka untuk melacak asal-muasal narkotika yang dimilikinya. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang pemuda berinisial AH 21 tahun ditangkap oleh warga di Desa Duman, Kecamatan Lingsar saat akan mengangkut ikan hasil curian. Tersangka kemudian diserahkan ke Polsek Lingsar dengan barang bukti sepeda motor dan keranjang ikan. Kepada polisi, tersangka mengaku mencuri 20 kg ikan bersama 2 rekannya yang berhasil kabur saat hendak ditangkap warga. Satu orang tersangka berinisial AH ini sudah mengambil beberapa ikan dan dimasukkan ke dalam karung. Namun karena mendengar suara teriakan ini, maka pelaku langsung membuang ikan-ikan tersebut ke kolam, di balik pintu kolam, lalu dia bersembunyi di sekitaran kolam tersebut. Pada awalnya ada 3 orang yang berniat melakukan pencurian ini. Untuk pembagian tugasnya, ada 1 orang wanita di mana rekannya tersangka berinisial AH ini menunggu di motor. Tersangka mengaku mencuri ikan rencananya akan digunakan sebagai camilan saat pesta minuman keras. Ngambil ikan itu emang lama? Enggak sih. Setengah jam. Kurang. Terus kerjaan sehari-hari masnya apa? Parkir. Di mana parkir? Kan berkreis. Terus alasan sidang curi ikan tuh untuk apa? Jadi sedak minum. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.